Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komardi Sena Setiabudi, nomor absen 20, kelas 77. Pada materi video ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan tekstil. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, inilah peta materi kerajinan tekstil. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, proses produksi kerajinan tekstil, kemasan kerajinan tekstil, dan contoh proyek kerajinan tekstil. Pada bagian proses produksi kerajinan tekstil, ada beberapa contoh kerajinan tekstil yaitu tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Di berbagai contoh tersebut, saya juga akan menjabarkan bahan dan alat kerajinan yang digunakan. Fungsi kerajinan tekstil ada 4, yaitu sebagai penghias, sebagai benda pakai, sebagai kelengkapan ritual, dan sebagai simbolik. Fungsi penghias artinya kerajinan yang dibuat semata-mata hanya sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Contohnya boneka, bros, hiasan dinding, dan lain-lain. Fungsi sebagai benda pakai artinya kerajinan tersebut dibuat berdasarkan tujuan digunakan, contohnya tas, sepatu, dan ikat pinggang. Fungsi kelengkapan ritual artinya kerajinan tersebut mengandung simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kain poleng dari Bali yang digunakan untuk acara penyucian. Fungsi simbolik yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu. Contohnya tenun dan batik dengan motif simbolik. Selanjutnya, prinsip kerajinan tekstil ada 4, yaitu keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil ada 2, yaitu struktural teknik dan dekoratif teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Lalu dekoratif teknik adalah sentuhan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Kemudian, proses produksi kerajinan tekstil. Tapestri. Tapestri adalah sebuah bentuk seni tekstil berupa tenun tradisional yang biasa dilakukan pada alat tenun vertikal. Bahan dan alat yang diperlukan adalah benang tipis untuk lungsi, benang tebal untuk pakan, kayu spandram, dan batang kayu. Batik. Batik merupakan kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan menggunakan alat canting atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Bahan untuk membatik adalah kain putih, malam atau lilin, zat pewarna batik. Alat yang diperlukan adalah canting dan kompor. Sulam. Sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Bahan yang diperlukan benang, rader, dan karbon jahit. Alat yang diperlukan jarum, gunting, pemidangan. Jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Bahan yang diperlukan untuk menjahit adalah benang jahit atau benang sulam, kain bermotif atau polos. Alat yang diperlukan jarum, gunting, pensil, atau kapur jahit. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Terkadang ada karya kerajinan yang sangat besar sehingga tidak bisa dibuat kemasannya, namun untuk kerajinan yang berukuran kecil atau sedang sebaiknya dibuatkan kemasan yang mudah dibawa, dapat digunakan kembali, dan yang terpenting adalah menarik. Fungsi kemasan yang utama adalah untuk melindungi kerajinan, mudah dibawa, dan menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Sebelum membuat suatu kerajinan, ada baiknya kita membuat alur proyeknya terlebih dahulu. Yang pertama adalah perencanaan.
Pikirkan kerajinan apa yang ingin dibuat. Perhatikan juga bahan dan alat yang bisa didapatkan dengan mudah. Yang kedua adalah membuat sketsa. Tentukan atau buatlah sketsa yang diinginkan sehingga kita memiliki visualisasi yang tepat. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Siapkan alat dan bahan dan mulai buat kerajinan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, siapkan juga kemasan sesuai dengan ukuran kerajinan tersebut. Yang keempat adalah evaluasi. Periksa sekali lagi kerajinan yang dibuat apakah sudah sesuai dengan sketsa dan kebutuhan. Soal. Yang pertama, hasil karya yang menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan menggunakan alat canting atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas lembar kain disebut. Yang kedua, fungsi dari sebuah kemasan adalah. Yang ketiga, bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan tapestri adalah. Kesimpulan, kerajinan tekstil adalah produk yang memanfaatkan bahan baku tekstil yang tersedia dan dikerjakan secara manual, dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan alat bantu sederhana dalam jumlah yang terbatas. Sekian video pembelajaran dari saya, terima kasih.